Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita ya, jadi saya mohon. Nah, barokahnya itu juga kesolehan yang massal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya nyuwun sewu, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk wa fi buti ahadikum sodako, kowe ngeloni bojomu ya sodako. Ayat ti ahaduna sahwatahu wa walahu ajrun. Masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Jawabnya Nabi enteng. Ali salawatu aha fi haramin akana alaihi wizrun, kalau dia begitu sama selain istrinya kan dosa. Ya berarti kalau sama istrinya ibadah, tidur ya ibadah, kumpul istri ibadah, bercengkrama sama keluarga ibadah. Akhirnya ulama bikin satu hukum yang luar biasa. Di antara hukum yang di kitab usul fikih itu begini. Mubah itu tidak ada. Itsmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf wal ghibah. Sehingga kita ulama misalnya melihat orang kampung sekatokan seprapat ning omah ngomel mbek bojone, mbok ngomel mbek anake, ini luar biasa karena tidak di diskotik, tidak di tempat-tempat yang seperti itu. Ana wong ning omah nglamun rokokan terus delok tikus liwat misal. Lumayan ra delok gambar porno. Itu ada ulama yang berpikir itu karena tidak ada sesuatu yang mubah kamu lakukan kecuali saat itu Anda meninggalkan keharaman. Makanya kata ulama, mubah itu tidak ada. Karena saat melakukan mubah artinya Anda tarkul haram. Wa tarkul haram wajib, berarti fal mubah wajib. Sehingga ulama misalnya sampean turu mulai barisan nanti subuh, hadza taraka zina wa taraka sariqah wa taraka kadza wa kadza. Semoga malaikat pakai usul fikih itu. Kalau malaikat pakai usul fikih itu, kamu tidur habis isya sampai subuh, hadza tarokal ma'asi kasiroh. Lah yang ribet kalau malaikatnya bagian khusyuk, hadza tarokat tahajud wa tarokal witro wa tarokal itu ribet itu. Nah kita semoga malaikatnya yang percaya pendapat tadi. Jadi ada dua pandangan, ada ulama mengatakan mubah itu tidak ada karena tidak ada orang yang sedang melakukan mubah kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaman. Makanya ini sirinya kenapa dulu kiai-kiai top itu sering jagungan. Orang tahu semua lah, Mbah Zubair sering jagungan, dulu Mbah Tur ya sering jagungan di depan masjid Menara. Karena ingin mensuasanakan bahwa untuk menikmati hidup itu tidak harus dengan keharaman. Jagungan mbek konco ya seneng, gejul-gejulkan mbek konco ya seneng. Ini anggap saja perlawanan terhadap supaya tidak nikmati maksiat. Wa qutbu hadzal al-istidzad bil mubahat, kata Imam Ghazali. Inti beragama ini adalah nikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Coba ketika orang lain bisa nikmat kalau harus ke tempat-tempat maksiat, kamu cukup nikmat ketemu konco gejol-gejolkan zaman mondok podo melarate, terus diterusno saiki yo jek melarat atau cocokan melarat itu kan keren loh, keren. Sisi tok diusir mertuane, tok diusir IP ini terus cocokan. Ndak kowe piye Kang, gak apa-apa sabar kabeh kodok-kodok wae yo Kang. Wah itu ibadah yang luar biasa. Mergo ridho sama kodok, nah macam kiai pas-pasan naik kan. Tapi ya jangan lihat tarokal witro wa tarokat tahajud, tapi kamu juga harus lihat tarokal dahab ila nikla batarokat zahab ila mahalil ma. Siapa yo sekali-kali muji orang susahnya apa sih? Suudzon itu dikurangi lah. Sekali-kali muji orang lah. Jadi kalau ada orang tidur hadza tarokal maasi, alhamdulillah. Meskipun ya rada damu sidik tarokal maasi wa tarokat taat. Ya sudahlah enggak apa-apa lah tapi. Nah di sini terus kualitas. Nah dengan cara itu Anda bisa membaca Quran secara fasih. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Loh, kenapa sekedar tidur kok dianggap wa min ayati? Di mana-mana ayat itu kan hal-hal yang luar. Ini tentang tidur saja kok dianggap ayat. Itu bisa dimaknai keren kalau Anda pakai kaidah usul fikih, yaitu dengan tidur berarti Anda meninggalkan sekian maksiat. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Nah, saya berharap konstitusi seperti ini jalan terus. Ya saya baca ya sampai salam selesai. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi marroten yaminan wasimalan multafitan fil ula hatta yura khadduhul aiman. Tapi itu hanya akmal ya, jadi ukuran paling sempurna kalau salam itu melengak ke kanan sampai dengan pengandian ini bisa dilihat dari belakang. Tapi tetap saja itu ukuran apa? Akmal, tidak menjadi syarat sah. Jadi ya sampai melengak gini sampai kira-kira terlihat dari apa? Belakang. Tapi ukuran itu tetap akmal hatta yura khadduhul aiman. Wafisaniyah saat terusnya alisar terus nawian assalam alaman an yamini wa yasari minal malaikati. Dia meniatkan salam itu kepada orang-orang di sisi kanannya mulai malaikat dan manusia dan jin.
Wayan wil imamu assalama alal muqtadin wahum arrodda alaih wahum yanwauna napa arrodda alaih. Jadi wahum yanwuna arrodda alaih. Jadi imam niat salam untuk makmum, makmum niat membalas salamnya apa? Imam. Tapi itu saya ulang lagi hanya akmal. Terus asal isya asar tartibul arkan kama dzakarna. Jadi pentingnya, jadi jangan kira terus ngaji kalau wasunanuhu wa akmaluhu tidak penting, itu penting sekali. Barokahnya status akmal dan sunnah ini, kita tidak mudah menvonis orang lain karena kita tahu ibadah itu hanya berstatus sunnah. Coba kalau nggak ada ketentuan itu, kita akan mudah menyalahkan orang. Salam kok orang melengak belas itu sholatnya sah atau orang? Padahal dari awal melengak itu statusnya hanya sunnah. Kemudian untuk penutup supaya ini clear ya, saya pernah baca di Syarah Bukhari yaitu Fathul Bari. Nabi itu kalau setelah salam itu mukbilan biwajihi alal hadirin. Jadi Nabi langsung menghadap ke timur, andikan Indonesia menghadap langsung ke timur. Tapi uniknya para syurahul Bukhari itu menganggap itu tidak satu sunnah yang tidak jadi satu sunnah yang permanen. Tapi kata para syurahul hadis, siapapun boleh melakukan gerakan yang bisa memaklumatkan kalau sholat itu selesai. Saya ulang lagi ya, jadi Nabi menghadap ke timur kalau di konteks Indonesia itu sebagai bentuk maklumat, ini loh sholat saya sudah. Karena takutnya apa? Orang yang dari jarak 2 kilo 3 kilo ingin makmum sama Nabi. Andai kan Nabi tidak menghadap ke timur, tetap posisi seperti sholat menghadap ke kiblat, maka orang dari luar mengira Nabi fi sholatin. Ya, Nabi masih dalam. Bahayanya apa? Kalau orang ini langsung takbir usolli fardhu zuhri misalnya makmuman, ternyata Nabi sudah sholat, berarti sholatnya enggak sah. Kenapa? Irtibatus sholat atau robtus sholat biman huwa laisa fi sholatin. Dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak, dan itu bahaya sekali. Masa kamu sholat makmum sama orang yang sudah tidak? Nah, semenjak itu terus ada aturannya ulama, siapapun yang jadi imam harus memaklumatkan diri dengan cara apa saja supaya menunjukkan kalau sholat itu selesai. Makanya adat kiai-kiai kita tetap menghadap kiblat tapi namanya astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya memaklumatkan. Loh, nak niat banter nyentak pangeran usah istighfar gianer gak sopan blas astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya itu memang maklumatkan iki lho jong salat wis bar. Nak kowe ape makmum masbuk sing ijek salat atau makmum aku gitu. Sada yang separuh-separuh ya, tidak madhep wetan, madhep ngulon, madhep ngalor. Itu ya sedengan itu maksudnya sedengan. Karena memang kata Syurahul Bukhari butuh itu apa? Imam punya gerakan yang menunjukkan kalau sholatnya itu selesai supaya nggak dikira fi sholatin kemudian ada yang ya clear ini ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan kenapa sih ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang tetap menghadap ke kiblat. Itu nggak perlu diperdebatkan, itu semuanya ada ilmunya, yaitu filosofinya apa? Ada gerakan yang menunjukkan kalau dia sholatnya selesai supaya tidak ada yang ikut. Sekali ada yang ikut berarti nanti apa? Robtus sholati biman laisa fi sholatin, yaitu menggantungkan sholat dia dengan orang yang hakikatnya sudah ada sholat. Ya nyuwun ngapunten sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.